Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Kandang Bubrah adalah pesugihan yang menyerap kekayaan sampai 7 turunan. Syarat dari pesugihan ini tidak mengharuskan pelaku merenovasi total rumahnya, melainkan cukup mengecat ulang dinding, mengganti kusen pintu, mengganti genteng, keramik, atau menambah ruangan di belakang. Semakin besar merenovasinya, semakin banyak uang yang didapat. Pelaku hanya boleh merombak bagian depan dan belakang rumahnya saja, karena bagian samping rumah menjadi pantangan. Merombak rumah pun harus dilakukan terus-menerus, setidaknya sekali dalam 1 tahun atau paling lama 3 tahun. Oleh karena itu, pelaku pesugihan ini seringkali kehabisan area baru atau bagian rumah yang akan direnovasi. Jadi, terpaksa bangunan yang masih bagus harus dibongkar dan dibangun kembali. Mungkin karena itu, pelaku pesugihan ini kerap diketahui dengan cepat oleh orang-orang di sekitarnya. Apalagi salah satu tanda yang sangat mudah dikenali adalah si pemilik ikut serta dalam memperbaiki rumahnya. Hal lain yang menjadi syarat dari pesugihan ini adalah si pelaku mengharuskan membiarkan rumahnya kotor. Dilarang sering membersihkan rumah, bahkan pantangan membersihkan badan mereka. Biasanya hanya boleh dibersihkan setelah meletakkan sajen saat bubrah. Kandang bubrah memang berbeda dengan jenis pesugihan lainnya. Pelakunya diwajibkan memiliki pekerjaan atau usaha dan punya rumah sendiri. Saat merenovasi rumah, dia juga harus ikut bekerja. Tidak santai-santai, lalu uang datang sendiri seperti pesugihan lainnya. Ini adalah kisah nyata yang disaksikan sendiri oleh Nelly. Meskipun bukan pelaku pesugihan, namun dia menjadi saksi atas rentetan peristiwa yang terjadi. Kandang Bubrah. Namanya Lekpono. Dia tukang ojek yang mangkal di jantung sebuah pasar tradisional dengan motor yang kala itu disebut sebagai Suzuki Ginjeng. Setiap kali ada Isuzu atau mobil kolbak tertutup dengan trayek kota tiba, maka dia ikut beranjak beserta ojek lain mencari peruntungan seorang penumpang. Selain itu, dia juga dijadikan ojek langganan untuk antar jemput Nelly ketika sekolah kelas 1 hingga kelas 2 SD. Orangnya sabar, suka tertawa, dan selalu ikut bernyanyi di sepanjang jalan. Nelly pun sangat menyukainya. Sekolah Nelly adalah SD terbaik di kecamatan. Kebanyakan yang sekolah di sana adalah anak-anak karyawan pabrik kertas. Lekpono tidak pernah duduk di motornya saat menjemput. Dia selalu masuk ke halaman sekolah dan menunggu di depan kelas. Begitu Nelly muncul, diambilnya tas, lalu dicek kotak bekal dan botol minuman satu persatu kalau-kalau ada yang tertinggal. Setelah itu, Nelly digandeng menuju motor. Lekpono hafal bagaimana karakter Nelly, sehingga dia sudah paham sekali harus bersikap bagaimana. Orang tua Nelly pun sangat percaya pada laki-laki berkulit gelap itu. Suatu hari sepulang sekolah, Nelly mendadak merasa geli, seperti ada sesuatu yang menempel di punggungnya. Dia pun terus bergerak sampai membuat motor sedikit oleng. Lekpono memintanya untuk diam, karena saat itu posisi motor di jalan turunan. Merasa tidak nyaman, Lekpono memutuskan untuk mengerem motornya sebentar. Namun justru dia tidak mendapatkan keseimbangan, hingga akhirnya ambruk di got sisi kiri jalan. Kening Nelly yang buset serta mengeluarkan darah membuat kepalanya dirasa sakit sekali. Beruntung tidak terjadi luka berat. Begitupun dengan Lekpono dan motornya yang hanya sedikit lecet saja. Tak antar masuk ketemu ibumu ya. Lek takut kamu dimarahi karena jatuh dari motor. Nelly sempat menolak, namun Lekpono tetap menemui Bu Rifah. Dia menceritakan kejadian yang baru saja terjadi.
Setelah kejadian kecelakaan kala itu, Nelly tetap saja berlangganan dengan Lek Pono selama 2 tahun duduk di bangku sekolah dasar. Lek Pono menjadi satu-satunya orang luar yang paling dekat dengan keluarga Nelly. Dan luka di kening yang meninggalkan bekas agak cekung itu menjadi kenangan Nelly bersama Lek Pono. Setelah naik kelas 3 SD, tidak ada lagi antar jemput oleh Lek Pono, karena ayah Nelly sudah punya motor bebek sendiri. Dan ketika kelas 5, Nelly dibelikan sepeda untuknya bersekolah. Perlahan, kenangan tentang Lek Pono mulai memudar dari ingatan. Nelly bertemu Lek Pono lagi ketika berumur 11 tahun. Kala itu ibu dan Mbah Putri mengajaknya pergi ke kondangan. Lek Pono menikah. Nelly baru tahu, ternyata Lek Pono masih bujangan saat mengantar jemput ke sekolah dulu. Rumah Lek Pono terbilang cukup jauh, masih satu kecamatan tapi lain desa. Nelly dan ibu serta Mbah Putrinya naik dokar ke sana. Dalam perjalanan, Bu Rifat dan Mbah Putri rasan-rasan. Meskipun bisik-bisik, tapi Nelly yang duduk di depan masih bisa mendengarnya. Kala itu, kata ibu, Lek Pono menikah dengan seorang janda anak 2. Perempuan yang bernama Yati ini pemilik salah satu toko kelontong di pasar, yang setiap hari selalu menggunakan jasa Lek Pono untuk mengangkat barang-barang dagangannya, termasuk menjadi langganan ojeknya. Tidak lama setelah menikah, Lek Pono berhenti menjadi tukang ojek. Dia membeli sebidang tanah pinggir jalan tembusan ke desa Nelly. Memang, istri Lek Pono termasuk pedagang yang cukup mampu. Jadi wajar saja jika kemudian mereka bisa membeli tanah dan membangun rumah di sana. Jika tidak lewat jalan utama, maka Nelly akan melewati jalan tembusan yang dikenal dengan Jalan Beleklo, yang tentu juga lewat depan rumah Lek Pono. Namun sangatlah jarang lewat jalan tembusan itu, karena orang tua anak-anak melarang. Memang kondisi jalan cukup adem dengan banyaknya pohon rindang di sepanjang jalan. Namun ada satu pohon lo besar dengan belik atau sendang di bawahnya yang harus dilewati, yang diyakini pohon tersebut sangatlah angker. Sendang tersebut pun mengering dan mati sumbernya karena sudah lama tidak dipergunakan lagi. Diceritakan kalau dulu banyak anak-anak yang kesambet di sekitaran pohon tersebut. Pohon lo sendiri adalah pohon yang sering dijumpai di pinggir sungai. Punya akar gantung seperti beringin menjulur ke tanah. Menginjak kelas 2 SMP, Nelly masih ingat, dulu rumah Lek Pono sangat kecil saat pertama kali pindahan. Entah bagaimana awalnya, rumah itu menjadi rumah berdinding bata dengan banyak besi dan kaleng oli di depannya. Kata Bu Rifah, Lek Pono buka bengkel mobil. Memang nasib tidak ada yang tahu, dari tukang ojek bisa menjadi juragan bengkel. Luar biasa. Setiap kali Nelly lewat, rumah Lek Pono selalu ramai. Deretan mobil-mobil menunggu antrian masuk ke garasinya. Lek Pono selalu mengajaknya untuk mampir setiap kali melihat Nelly lewat. Meski tidak sering, namun Nelly terkadang juga mampir untuk melihat-lihat saja. Memang, jika pulang sekolah tidak ada yang menjemput, Nelly selalu lewat jalan yang disebut Jalan Beleklo itu, yang tentu saja lewat depan rumah Lek Pono. Kalau lewat jalan desa sangatlah panas. Nelly juga tidak sendirian, karena ada pula teman-teman lain yang bersepeda lewat di sana. Meskipun terkadang mampir di rumah Lek Pono, namun Nelly selalu menuruti pesan sang ibu, yang tidak memperbolehkan menerima apapun pemberian dari Lek Pono, baik berupa makanan dan minuman, maupun jika diberi sangu uang. Nelly sebenarnya tertarik dengan cemilan juga minuman di rumah Lek Pono. Sepertinya enak. Tapi dia merasa jijik karena rumah Lek Pono yang terlihat kotor tidak terawat. Anehnya, meskipun terbilang sadar jadi orang kaya, Lek Pono seperti orang yang tidak pernah mandi. Bagi Nelly, penampilannya tampak menjijikkan. Apalagi kalau tertawa, giginya kuning sekali. Pernah Nelly ikut tertawa saat mendengar cerita Lek Pono, tapi kemudian segera berpaling saat tidak sengaja melihat deretan gigi Lek Pono yang menguning. Sepertinya dia tidak menyikat gigi berbulan-bulan. Bagi Nelly, dulu Lek Pono tidaklah seperti itu. Setiap mengantar jemput ke sekolah terlihat bersih, walau yang dipakai hanya kemeja katun murahan dan warnanya sudah memudar.
Bahkan wangi sabun mandi masih tercium dari tubuhnya. Kulitnya memang gelap, tapi Nelly bisa membedakan mana orang yang sudah mandi dan mana yang berhari-hari tidak terjamah air. Dan dia juga mengikuti nyanyian Nelly, tertawa bersama sampai Nelly bisa melihat giginya. Bersih tentu saja. Akan tetapi, apa yang Nelly lihat beberapa hari yang lalu membuat perutnya mual seketika. Lek Pono yang dulu memanggil Nduk Nelly sudah berubah dengan memanggilnya Mbak Nelly. Dan meskipun tidak pernah menerima uang sangu dari Lek Pono, namun Nelly terkadang mencari-cari maksud dari kata-kata ibunya. Dia sudah SMP, sudah cukup besar dan masih mengingat kata-kata serupa. Jangan mau menerima pemberian apapun dari Lek Pono, apapun itu. Lagi-lagi tentang Lek Pono terlupakan begitu saja. Sampai Nelly naik ke kelas 2 SMA. Saat itu ada penambahan kelas, sehingga dia masuk siang selama 1 semester. Setiap pagi, Nelly pun ikut ibunya ke pasar, yang tentu saja lewat depan rumah Lek Pono. Jarak ke pasar jadi lebih dekat jika menyusuri jalan Beliklo. Dalam perjalanan menemani ibu setiap pagi itu, diam-diam Nelly mencatat dalam hati tentang rumah Lek Pono. Entah kenapa setiap kali melihatnya, yang tampak bukanlah rumah pada umumnya. Di mana-mana bengkel itu mungkin kotor, tapi ini kotornya berbeda. Seperti ada aura gelap dan seperti ada kabut menyelimuti bagian depan rumah. Dibilang singgup juga bukan. Ingin rasanya Nelly bertanya pada ibu, tapi Bu Rifah tampak enggan membahas rumah Lek Pono. Setiap pergi ke pasar, beberapa meter sebelum melintasi rumah berbahan bata dan tak berapa kali berganti cat tembok itu, ibu menggandeng erat tangannya, bahkan setengah menyeretnya. Sampai tidak ingin memberi kesempatan pada Nelly untuk menoleh barang sebentar ke arah rumah Lek Pono. Meskipun tidak tahu ada apa di rumah itu, tapi Nelly bisa merasakan sesuatu yang tidak wajar. Di usia 16 tahun, dia sudah terbiasa dengan segala macam ritual di rumah Eyang Kakung. Sudah paham apa itu klenek dan ilmu hitam, tapi tidak begitu paham tentang pesugihan. Meskipun dulu saat berusia 9 tahun, pernah hampir menjadi tumbal seseorang, namanya Mbak Gina, penganut pesugihan ular. Pernah terlintas dalam pikiran Nelly, apakah Lek Pono menganut pesugihan? Tetapi, kenapa rumahnya berbeda dengan Mbak Gina? Nelly hanya melihat aura suram di sekitar rumahnya. Bukan angker seperti rumah Mbak Gina. Namun ada yang membuat Nelly bingung. Kenapa dalam aura suram itu justru bengkelnya ramai sekali? Jika Bu Rifah menolak diajak bicara, itu artinya ada sesuatu yang ingin diungkapkan. Tidak bisa memaksa ibunya, bukan berarti teka-teki tentang rumah Lek Pono tidak terpecahkan. Masih ada Eyang Putri. Beliau suka mendongeng. Jika Nelly bertanya tentang rumah Lek Pono, pastilah semua yang beliau ketahui akan diceritakan. Seperti yang sering didengar dari budenya, Eyang Putri menghabiskan masa kecil dan laku prihatin bersama Buyut Harjo. Beliau bukan hanya sekedar keturunan priai, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat Eyang Putri tampak berbeda. Sejenak, Eyang Kakung meninggal. Mbak Putri memilih sendiri saja. Sedangkan anak-anaknya termasuk ibu menyuruh Dejarmi, tetangga Eyang Putri, untuk selalu menjenguk dan menemani. Kesempatan bertanya itu pun datang beberapa minggu kemudian. Siang yang panas, Nelly baru saja pulang dari rumah teman. Sengaja lewat Beliklo karena banyak pepohonan dan gemericik air terasa meneduhkan, daripada harus lewat jalan desa. Dari kejauhan, Nelly sudah melihat banyak material bangunan di depan bengkel Lek Pono. Karena uang Lek Pono tidak ada habisnya, selalu saja merenovasi rumah. Nelly melintas, lalu menoleh dan terkaget sendiri. Di antara tukang dan kuli, ada Lek Pono yang ikut bekerja. Tangannya menenteng 2 timba berisi adonan semen. Bertelanjang dada, hanya memakai celana pendek, berbahan katun dan sudah memudar warnanya. Nelly menghentikan langkah, mengedip. Benar, itu Lek Pono. Caranya berjalan seperti robot, cepat dan tanpa ekspresi. Dia tampak kuat, berjalan seperti tanpa membawa apapun.
Nelly terkejut saat mendengar suara istri Lekpono menyapanya menyuruh mampir. Merasa malu karena sedang mengawasi rumahnya, Nelly segera tersenyum dan menyaut gugup. Setelah berbasa-basi sebentar, Nelly segera pulang. Jalan setapak di pinggir Beleklo berbatasan dengan pematang sawah. Lalu ke arah timur cukup jauh, sampailah di halaman belakang rumah Eyang Putri yang membentang luas. Dari sela pagar bambu yang hanya setinggi dada orang dewasa, Mbah Putri yang bersiap menimba di sumur menyapanya. Nelly menjawab kalau dia dari rumah teman, lalu sengaja ke rumah eyangnya itu. Putri langsung duduk di dinglek belakang sambil mengucap kalau dia merasa heran dengan Lekpono. Seringkali membangun rumah, si Mbah pun menimbali kalau itu bukan membangun rumah, tapi memperbaiki. Ya sama saja mbak, wong sama-sama pakai uang. Menurut Nelly, mau dibetulin berapa kali pun, rumah Lekpono tetap saja terlihat jelek. Kemproh, persis kayak orangnya. Banyak duit, tapi tidak pernah membeli baju bagus. Putri juga menceritakan kalau Lekpono juga ikut kerja membaur bersama kuli bangunan lain. Jalannya seperti robot dan wajahnya datar tanpa ekspresi. Eyang Putri tersenyum, dihentikan aktivitasnya, lalu duduk di samping Nelly sambil berkata, kalau manusia memiliki jalan hidup sendiri. Rupanya Eyang Putri paham kalau Nelly ingin tahu lebih banyak tentang Lekpono. Dia tahu sifat cucunya itu, yang kalau sudah ingin tahu sesuatu, langsung nabrak sana-sini. Eyang Putri memulai penjelasannya dengan bertanya pada Nelly, apakah dia ingat dengan Mbah Gina? Nama itu membuat jantung Nelly berdetak lebih cepat. Bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya? Seumur hidup, dia tidak akan pernah bisa melupakan perempuan sepuh yang akan menumbalkan dirinya itu. Eyang Putri melanjutkan, kalau Lekpono juga ngilmu seperti Mbah Gina. Bedanya, pesugihan Mbah Gina adalah memuja ular dengan beserta tumbal, sedangkan yang dilakoni Lekpono adalah ngilmu pesugihan kandang bubra yang tanpa tumbal. Yang dilakukan mereka berbeda. Ibarat lomba lari, Mbah Gina cepat sekali sampai tujuan, sedangkan Lekpono lebih pelan, tapi akhirnya sampai juga. Eyang Putri menghela nafas sejenak, kemudian melanjutkan dongengnya. Sebenarnya kandang bubra bukan berarti benar-benar tanpa tumbal. Memang tidak ada yang mati, tapi anak cucunya sampai 7 turunan akan jatuh miskin, karena rezeki mereka sudah diambil terlebih dahulu. Jika si pelaku melanggar aturan, maka dia akan menjadi tiang penyangga rumah gaibnya, menjadi budak sampai rohnya kembali pada Gusti Allah. Makna dari kandang bubra adalah, kandang itu berarti rumah hewan, dan bubra berarti rusak. Pesugihan ini tidak mengharuskan pelaku merenovasi total rumahnya, melainkan cukup mengecat ulang dinding, mengganti kusen pintu, mengganti genteng, keramik, atau menambah ruangan di belakang. Semakin besar renovasinya, semakin banyak uang yang didapat. Pelaku hanya boleh merombak bagian depan dan belakang rumahnya saja, karena bagian samping rumah menjadi pantangan. Merombak rumah pun harus dilakukan terus-menerus, setidaknya sekali dalam 1 tahun atau paling lama 3 tahun. Oleh karena itu, pelaku pesugihan ini seringkali kehabisan area baru atau bagian rumah yang akan direnovasi. Jadi, terpaksa bangunan yang masih bagus harus dibongkar dan dibangun kembali. Mungkin karena itu, pelaku pesugihan ini kerap diketahui dengan cepat oleh orang-orang di sekitarnya. Apalagi salah satu tanda yang mudah dikenali adalah pemilik ikut serta dalam memperbaiki rumahnya. Hal lain yang menjadi syarat dari pesugihan ini adalah si pelaku mengharuskan membiarkan rumahnya kotor. Dilarang sering membersihkan rumah dan badan mereka. Biasanya hanya boleh dibersihkan setelah meletakkan sajen saat bubrah. Nelly terpejam, ngeri mendengarnya. Pantas jika dia lihat lagi Lekpono hanya membongkar bagian depan dan belakang rumahnya saja. Dari dulu bentuknya seperti itu.
Selain itu, pantas saja gigi Lek Pono tampak menguning menjijikkan. Berarti dia mandinya setahun sekali. Kandang Bubrah memang berbeda dengan jenis pesugihan lainnya. Pelakunya diwajibkan memiliki pekerjaan atau usaha dan punya rumah sendiri. Saat merenovasi rumah, dia juga harus ikut bekerja. Tidak onggang-onggang kaki, lalu uang datang sendiri seperti pesugihan lainnya. Menurut Mbah Putri, desas-desus sudah terdengar lama. Hanya saja para tetangga memilih untuk diam dan mengantisipasi dengan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian dari keluarga itu. Masyarakat Jawa meyakini satu hal: jangan pernah menerima apapun dari pelaku pesugihan, uang, makanan, baju, atau lain-lainnya. Menghindari jangan sampai orang kedelapan dijadikan tumbal. Setelah tahu semuanya, Nelly tidak pernah lagi bertanya tentang Lek Pono pada ibunya. Dia menyimpan sendiri semua cerita dari Eyang Putri. Dia juga tidak pernah menoleh saat lewat depan rumah Lek Pono. Jalan terus, seolah-olah tidak ada apapun yang perlu dilihat. Namun bagaimanapun, Nelly sudah mengenal Lek Pono sejak masih umur 7 tahun. Ada perasaan terenyuh di dada setiap melihat di depan rumah Lek Pono. Sering diam-diam melantunkan doa. Semoga suatu hari laki-laki penyabar itu mau melepas perjanjiannya dengan jin laknat dari pundan manapun. Bagi orang dewasa, mungkin ekonomi adalah tentang perjuangan, pencapaian, dan harga diri. Akan tetapi, untuk apa ekonomi mapan jika kebahagiaan tidak lagi tercipta dalam keluarga? Lek Pono memang banyak uang, tapi rumahnya tampak seram. Dia mengendari mobil bagus, tapi pakaian dan tubuhnya kotor. Dia selalu menjadi bahan gunjingan. 2 anaknya perempuan, semua yang beranjak remaja, yang tentu saja merasa malu melihat penampilan bapaknya. Mereka juga pasti tidak nyaman melihat kondisi rumah yang kotor. Bahkan yang membuat hati miris, setiap ada hajatan di rumah Lek Pono, tidak sedikit tetangga yang memilih membuang atau mengubur nasi berkat yang dibagikan. Tidak mungkin jika Lek Pono maupun istrinya tidak mengetahui. Tapi nyatanya, laki-laki itu bergeming, rutin mengundang tetangga kenduri ke rumahnya. Seakan-akan tidak peduli dengan sekitar. Uang yang banyak telah membutakan mata hati Lek Pono. Setahun setelah itu, Nelly tidak pernah lagi lewat Belik Lo. Bapaknya membelikan motor semenjak naik kelas 3 SMA. Dia sudah tidak tahu lagi bagaimana kondisi rumah Lek Pono. Sesekali, jika libur sekolah, pernah Nelly melihat anak-anak Lek Pono yang bersepeda dengan orang tuanya. Mereka mengenakan pakaian yang layak, rapi dan bersih, seperti kebanyakan orang-orang mampu. Mungkin syarat tidak boleh membersihkan badan hanya berlaku untuk Lek Pono saja. Suatu hari, Nelly mendengar jika Lek Pono menikah lagi. Tentu tidak mengherankan karena uangnya banyak. Nelly hanya merasa kasihan pada wanita itu. Harta mampu membuat orang lupa diri. Hal yang mengejutkan dari kabar pernikahan itu adalah perempuan yang dipilih Lek Pono adalah istri orang. Nelly pun memastikan dengan bertanya pada ibunya. Tapi justru satu cubitan mendarat di paha yang membuatnya meringis kesakitan. Nelly mengusap pahanya yang terasa panas. Ibunya kalau mencubit kecil banget, persis gigitan semut rang-rang. Bu Rifa melarang Nelly ikut campur urusan orang lain. Saat itu, Nelly memilih diam tidak bertanya lagi. Namun kabar selanjutnya yang ia dengar sangat menggembarkan keluarga. Perempuan bersuami yang dinikahi Lek Pono ternyata istri dari sepupu jauh ibu. Nelly mengenal perempuan itu. Tidak cantik, tapi jika dibandingkan dengan istri Lek Pono, memang masih menang dia. Entah apa yang dilihat Lek Pono, entah apa pula yang ada di pikiran si perempuan sampai mau menikah dengan laki-laki beristri dan meninggalkan suami serta kedua anaknya. Mau dipikir sampai 7 hari 7 malam pun, tetangga atau kerabat lain pasti tetap berpikir jika istri Lek Wagi yang meminta cerai lebih memilih Lek Pono karena harta. Tidak ada kelebihan dari laki-laki itu dibandingkan Lek Wagi. Baik wajah maupun usia, jelas kalau Lek Pono kalah jauh. Kalau uang, memang Lek Pono lebih unggul, meskipun Lek Wagi juga tergolong menengah ke atas.
Kejadian selanjutnya, Lek Pono membeli sebidang tanah tidak jauh dari rumahnya. Dia membangun rumah di sana untuk Lek Amiroh, istri keduanya. Bangunan permanen berbahan bata berlantai keramik cukup mentereng di kampung Nelly saat itu. Rumah yang berjarak tidak sampai 200 meter dari kediamannya itu tidak membuat istri tua bergeming. Tidak ada baku hantam atau setidaknya pertengkaran yang terdengar dari kedua rumah itu. Semua tampak baik-baik saja. Sejak pindah, Lek Amiroh hampir setiap sore mengendarai motor barunya berkeliling kampung. Tentu saja melewati jalan depan rumah Nelly. Kalau ada yang melihat duduk di teras, perempuan itu selalu menyapa. Nelly dan bapak selalu membalas sapaannya dengan ramah. Pernah juga basa-basi menyuruh singgah. Beda dengan Bu Rifah, setiap melihat Lek Amiroh dari kejauhan, dia langsung bergegas masuk. Jikapun kepergok tidak bisa lagi menghindar, sapaan mantan istri sepupunya itu hanya dibalas anggukan samar. Mulut Rifah tetap tertutup, tanpa senyum apalagi mengucapkan sesuatu. Ekspresinya datar saja. Bagi ibu dan keluarga lainnya, mungkin sulit menerima alasan perceraian Lek Wagi. Bagaimanapun, sebagai keturunan Buyut Harjo, keluarga mereka masih sangat diajeni. Tingkah laku perempuan itu tentu saja melukai harga diri. Yang ada di pikiran Nelly adalah, benarkah Lek Amiroh tidak tahu sama sekali jika Lek Pono pelaku pesugihan? Apa selama menikah dia tidak pernah bertanya kenapa suaminya tampak kotor sekali? Apa dia tidak merasa jijik saat berduaan dengan suaminya? Saat memeluk, membelai, mencium, atau yang lebih lagi? Nelly bergidik, memikirkan saja membuat perutnya langsung mual. Nelly juga ingat ucapan Eyang Putri, bahwasanya suatu ketika belum sampai menuai apa yang sudah Lek Pono tabur, dan ada pantangan yang dilanggar, maka apa yang sudah dihasilkan akan mudah terbakar. Semua akan habis tanpa sisa. Jangan lagi harta untuk keturunannya, untuk dia sendiri pun tidak ada. Sia-sia saja semua yang sudah dilakukan. Kalau pada akhirnya apa yang dikumpulkan, dibangun, musnah begitu saja. Mungkin karena tahu jika hartanya tidaklah kekal, Lek Pono sering membagikan uangnya kepada tetangga, khususnya ibu-ibu. Dia mengatakan uang itu untuk membantu kebutuhan dapur. Ada yang menolak, ada juga yang kegirangan menerima pemberiannya. Terkadang Nelly tidak habis pikir, kenapa masih saja ada orang yang mau menerima uang Lek Pono. Padahal sudah santer terdengar perihal ia melakukan pesugihan kandang bubra. Apa kebutuhan mengisi perut mampu mengalahkan rasa takut jika nanti bakal dijadikan tumbal? Waktu berlalu, baik istri tua maupun Lek Amiroh tidak memiliki anak dari pernikahannya dengan Lek Pono. Entah sengaja ikut KB atau memang belum dipercaya Gusti Allah untuk menimang bayi. Mereka hanya berdua saja di rumah itu. Sepanjang yang Nelly dengar, Lek Pono tidak pernah menginap di rumah Lek Amiroh. Dia selalu pulang di rumah istri tuanya setiap malam. Entah apa fungsi Lek Amiroh dalam kehidupan Lek Pono. Dari pagi, Lek Pono sudah sibuk dengan bengkelnya. Belepotan oli sampai tubuh dan wajahnya tidak bisa lagi dibedakan mana kulit asli, mana tumpahan oli. Sama-sama hitam pekat. Lalu malamnya, dia masih juga tidur di rumahnya sendiri, bukan di rumah istri muda. Lalu, sebenarnya untuk apa dulu dia menikah lagi? Memang, kehidupan mereka tampak semakin makmur. Anak-anak tiri Lek Pono dengan istri pertamanya juga tumbuh menjadi gadis remaja. Dan dari sinilah awal bencana itu datang, dari anak-anaknya sendiri. Sore itu baru lepas asar, terdengar suara ketukan di pintu depan. Nelly bergegas bangkit dari tempat tidur. Biasanya hanya tamu jauh saja yang berkunjung lewat pintu depan. Keluarga atau tetangga dekat biasanya langsung menuju pintu dapur yang menghadap ke halaman samping. Nelly menarik grendel lalu membuka pintu dengan gerakan cepat, karena suara ketukan semakin keras. Nelly pun terkejut saat melihat siapa yang datang. Dengan wajah tegang, Lek Amiroh bertanya apakah Bu Rifah ada di rumah. Nelly mempersilahkan masuk dan menyuruhnya menunggu. Selanjutnya, dia langsung melesat ke dalam memanggil ibunya.
dadanya berdebar tanpa sebab. Nelly yakin jika kedatangan Lek Amiroh bukan sekedar kunjungan biasa. Sudah bertahun-tahun menikah dengan Lek Pono dan menjadi tetangga meski jauh, tapi tidak sekalipun perempuan itu sengaja datang bersilaturahmi ke rumah. Nelly membuka pintu kamar ibu sampai terhempas ke dinding saking kerasnya. Ibu Rifah mengucap istighfar sambil mengelus dada. Disuruhnya Nelly agar membiasakan mengetuk pintu sebelum masuk kamar. Berbeda dengan Nelly yang sangat antusias, bahkan cenderung heboh dengan kedatangan tamu sore itu. Wajah Bu Rifah tampak datar saja. Tidak ada keterkejutan atas kunjungan mantan ipar jauhnya. Berjalan ke depan pun santai, tidak buru-buru seperti Nelly saat tadi mencarinya ke kamar. Sebelum menyibak korden penghubung ruang tengah dan ruang tamu, Bu Rifah berhenti dan berbalik. Dengan mata sedikit mendelik, dilarangnya Nelly ikut keluar karena itu urusan orang tua. Nelly mundur, lalu duduk di kursi makan, berharap bisa mendengar apa yang orang-orang tua itu bicarakan. Terdengar suara Lek Amiroh menyapa Bu Rifah, yang menjawab dengan suara datar saja. "Ah, basa-basi kelamaan," Nelly mendengus. Tidak sabar mendengar apa yang akan diceritakan Lek Amiroh pada ibunya. Selanjutnya, Nelly menajamkan telinga. Suara Lek Amiroh sama sekali tidak terdengar. Rupanya perempuan itu merendahkan suaranya agar tidak ada orang lain yang mendengar. Nelly mengumpat pelan, lalu bangkit dari kursi, berjalan merapat di dinding ruang tamu, menempelkan telinga. Dia mendengar ibunya mengucap istighfar berkali-kali di sela tangis lirih Lek Amiroh. Kali ini, Nelly mendengar dengan jelas ucapan dari Lek Amiroh. Kalau Ani, putri tiri Lek Pono tidak tahu apa-apa. Perempuan yang beranjak remaja itu sebelumnya tidak pernah diberitahu kalau tidak boleh membersihkan rumah sembarangan. Nelly mengernyit, mengingat-ingat salah satu anak gadis Lek Pono. Kalau tidak salah, Ani adalah anak sulung istri tuanya dari suami yang dulu. Mungkin sekarang sudah awal SMA. Seusia Ani, mungkin saja sudah punya pacar. Saat dikunjungi, tentu saja dia ingin tampak cantik dan rumahnya bersih. Mungkin karena itulah Ani bebersih rumah. Bu Rifah diam sesaat, kemudian kembali berkata dengan teduh, "Akake, wis wayahe kabeh dirampungno. Sakjane urip kuwi golek apa to, Dik?" Tangis Lek Amiroh terdengar semakin keras. Bu Rifah melanjutkan, jika dia hanyalah orang bodoh yang tidak bisa membantu apa-apa. Bu Rifah menyarankan agar mencari seorang kiai untuk membantu bertobat. Tentu saja, Lek Pono diajak juga agar melepaskan perjanjian pesugihan itu. Jika setelahnya jatuh miskin, maka itulah hidup yang sebenarnya. Karena tidak ada kehidupan yang mudah untuk dijalani. Sekian menit, tidak terdengar sautan dari Lek Amiroh. Tangisnya pun semakin lirih sampai kemudian dia pamit pulang. Nelly masih berdiri bersandar dinding saat ibunya kemudian menyibak korden lalu duduk di kursi makan. Bu Rifah menatapnya yang masih berdiri lemas. Kedua kaki Nelly rasanya tidak mampu menopang tubuh. Dia terlalu kaget mendengar kabar yang dibawa Lek Amiroh. Nelly menelan ludah. Dia bertanya pada ibunya, apakah Lek Pono akan jatuh miskin? Apakah rumah mereka akan terbakar habis karena sudah melanggar perjanjian? Bu Rifah tidak langsung menjawab. Tangannya meraih teko di atas meja dan menuang isinya ke dalam cangkir keramik. Bu Rifah minum dengan nikmat, seteguk demi teguk. Seakan-akan yang ada di dalam cangkir itu adalah kopi dengan cita rasa tinggi, bukan air putih. Setelah cangkir keramik itu diletakkan kembali dalam keadaan kosong, barulah Bu Rifah menjawab, jika Lek Pono cepat menemui juru kunci punden dan memutuskan perjanjiannya, insya Allah masih ada jalan untuk menyelamatkan keluarganya. Tapi keluarganya, bukan dirinya. Melihat Nelly yang sangat penasaran, Bu Rifah pun menceritakan kembali apa yang dikisahkan oleh Lek Amiroh. Pagi itu, Ani membuat beberapa kudapan. Remaja tanggung itu tampak sibuk di dapur sejak pagi. Ani bilang pada ibunya bahwa hari itu ada beberapa temannya yang akan datang berkunjung. Dia bahkan sempat meminta pada Lek Pono agar tidak menampakkan diri di hadapan temannya. Ani merasa malu karena bapaknya tidak pernah mandi.
Lek Pono boleh keluar kalau mau mandi dan ganti baju yang bagus. Lek Pono memilih pergi ke rumah istri mudanya. Kebetulan hari Minggu, jadi bengkelnya tutup. Dia pergi tanpa menitip pesan apapun pada istri dan anaknya, karena memang tidak ada pelanggan atau tamu yang datang di saat bengkelnya sedang libur. Ketika bapaknya keluar dan ibunya ada di dalam kamar, Ani bermaksud membersihkan rumah yang tampak kotor. Namun sampai lelah mencari, sapu dan kemoceng tidak ditemukannya di sudut manapun. Menurut cerita Lek Amiroh, sebenarnya sejak mulai duduk di bangku SMP, Ani seringkali protes pada orang tuanya perihal rumah mereka yang hampir tidak pernah dibersihkan. Entah sudah berapa kali dia berusaha membersihkan rumah, tapi berhasil dicegah oleh bapaknya. Lek Pono dan istri melarang dengan alasan tidak cukup masuk akal. Jika Ani tidak bisa lagi dicegah, mereka berusaha mengalihkan perhatian anaknya dengan iming-iming uang atau hadiah yang disukai Ani. Sampai akhirnya, si anak melupakan niatnya untuk membersihkan rumah. Namun pagi itu, sungguh naas bagi Lek Pono dan istrinya. Tidak ada yang tahu saat Ani meminjam sapu dan kemoceng pada tetangga sebelah, karena di rumah memang sengaja disembunyikan. Si tetangga yang tidak tahu menahu menyerahkan begitu saja tanpa banyak tanya. Meskipun sebenarnya si tetangga sempat merasa heran, sebab dia tahu keluarga Lek Pono hampir tidak pernah membersihkan rumah mereka. Mungkin memang semua harus berakhir. Istri Lek Pono terkejut bukan kepalang saat mendengar kesibukan di ruang tamu. Seperti suara barang-barang yang dipindahkan, perabotannya digeser. Jendela-jendela yang biasa digrendel mendadak dibuka selebar-lebarnya. Gorden pun disibak, sampai ruangan yang biasa temaram itu menjadi terang karena pantulan matahari dari luar. Istri tua Lek Pono berlari keluar kamar. Dia tertegun saat mendapati anak gadisnya memegang sapu dan kemoceng. Dia pun langsung menyentak putrinya. Dengan kalap, dia merebut dua benda keramat itu dari tangan Ani. Ani yang terkejut bergerak mundur menghindari ibunya. Saat dua benda di tangannya direbut, dia berusaha mempertahankan. Lek Amiroh melolong sejadinya. Dia hampir saja memukul Ani jika si anak tidak cepat berlari keluar rumah. Ani terus berlari. Anak itu tidak mengerti kenapa ibunya semarah itu hanya karena ia membersihkan rumah. Mendengar ibunya terus berteriak dan mengejar, Ani berlari semakin kencang. Tentu saja tujuannya di rumah istri muda bapaknya. Sepanjang jalan, Ani yang tampak ketakutan terus berteriak memanggil bapaknya. Beberapa tetangga yang tinggal di sepanjang Belik Lo pun berhamburan keluar rumah. Saat melihat Ani, tidak ada satupun yang berusaha menghentikan lari gadis itu. Semua bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sampai akhirnya Ani terjatuh di halaman rumah Lek Amiroh. Gadis itu menangis ketakutan, masih memanggil bapaknya. Lek Amiroh langsung keluar setelah mendengar suara tangisan Ani dan rionya tetangga yang berkumpul di halaman rumahnya. Dia terkejut melihat anaknya yang tersungkur di halaman. Lebih terkejut lagi saat melihat dua benda yang dipegang Ani. Sepertinya dia tahu apa yang terjadi. Tanpa peduli pada anaknya yang masih menangis ketakutan, Lek Pono langsung berlari pulang. Ditinggalkannya Ani di halaman, yang kemudian ditolong Lek Amiroh. Saat tahu kalau Ani membersihkan rumahnya, lemaslah Lek Amiroh. Tanpa sadar, dia melepaskan tangannya dari tubuh Ani, sampai gadis itu kembali terjatuh di halaman. Bapakmu mati, Ani. Bapakmu mati. Begitu yang dikatakan Lek Amiroh berulang kali sambil menutup wajahnya. Tetangga yang masih berada di halaman perlahan bergerak mundur. Sedikit banyak mulai paham apa yang sedang terjadi. Mereka pun merasa iba pada Ani, anak yang tidak tahu bagaimana bapaknya mencari harta selama ini. Sudah waktunya, begitulah kata para tetangga. Dua hari kemudian, setelah dari rumah Nelly, Lek Amiroh mengabarkan pada Bu Rifah kalau Lek Pono akan pergi ke Punden yang pernah didatanginya. Lokasinya di sebuah kabupaten wilayah Jawa Tengah.
Ditemani dua istri, juru kunci dan kiai setempat, laki-laki itu memutuskan perjanjiannya dengan jin yang dulu memberinya ilmu pesugihan kandang bubrah. Kata Lek Amirah, sang juru kunci bertanya berulang kali sebelum mengantar mereka ke punden. "Wes siap melarat, Le?" Dan dengan jantan, Lek Pono menjawab siap lahir batin. Mereka berjalan beriringan menuju punden. Lek Pono berjalan tanpa ragu sedikit pun. Meskipun dia sempat marah dan mengajar Ani saat itu, tapi kemudian sadar jika anaknya sudah besar, sudah memasuki usia di mana mulai mengenal banyak orang. Nalurinya sebagai bapak, meskipun bapak tiri akhirnya menjadi pemenang. Dia ingin Ani hidup normal. Semiskin apapun mereka nantinya, itu tetap lebih baik bagi mental anak-anaknya. Sepulang dari punden, Lek Pono bermaksud menceraikan Lek Amirah, istri mudanya. Alasan laki-laki itu adalah karena dia sudah tidak mampu lagi membiayai hidup dua istri dan dua anak. Namun Lek Amirah menolak. Perempuan itu bertekad mendampingi Lek Pono, meskipun harus hidup serba kekurangan. Lek Amirah juga tidak menolak saat rumahnya kemudian dijual untuk biaya hidup, sampai bengkel Lek Pono bangkit kembali. Namun butuh waktu yang sangat lama sampai rumahnya laku dijual. Tidak ada tetangga yang berminat membeli. Entah berapa tahun kemudian, ada pendatang baru yang menetap di lingkungan desa. Keluarga kecil yang merupakan pengantin baru itulah yang akhirnya yang membeli rumah Lek Amirah. Bertahun-tahun kemudian, hidup mereka benar-benar susah. Toko kelontong istri Lek Pono terjual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bengkel besar yang dulu ramai, kini hanya tinggal kenangan. Tidak ada lagi mobil bagus mengantri di sana. Yang ada hanya angkot bobrok yang nyaris jadi rongsokan. Lek Pono pun hanya bekerja sendirian, dibantu dua istrinya yang membetulkan dengan sabar kendaraan yang sudah layak dimuseumkan itu. Bengkelnya bukan lagi dikenal sebagai bengkel mobil, tapi tempat reparasi angkot. Meskipun Lek Pono sudah memutuskan perjanjiannya, rumah mereka masih saja tampak kotor. Energi negatif yang keluar dari rumah itu sangat kuat. Mungkin benar kata Eyang Putri dulu, kandang bubrah memang tanpa tumbal, tapi Lek Pono tetap akan menjadi penjaga rumah gaibnya, sampai kelak dia kembali pada Gusti Allah. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.